Lihat kanan kirinya, senyum, amin. Karena senyum tandanya kita ada sukacita. Kalau sukacita karena sehat, banyak duit, siapapun bisa. Tapi dalam keadaan yang mungkin saudara tidak menyenangkan, tapi kita tetap bisa sukacita karena Tuhan memerintahkan bagi kita, ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu senjata ampuh bagi kita untuk hidup boleh kuat menghadapi segala tantangan, rintangan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya mengucapkan bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali ibadah di gereja kita ini, dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada rekan hamba-hamba Tuhan yang sudah berdoa siang dan malam, dan juga kepada jemaat yang sudah hadir ini juga. Saya tadi tidak menyangka seperti ini banyaknya, tapi ini puji Tuhan, ada banyak juga kita datang. Berarti jemaat Sungai Skala sangat merindukan mengasihi Tuhan. Amin. No, kalau enggak kan udahlah kerja saja, atau ini takut kena COVID nanti, ya. Tapi saudara, ya, firman yang selalu saya sampaikan, tetapi kamu harus beribadah, maka ia memberkati rotimu, makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan sakit penyakit. Itulah yang membuat saya juga selalu tetap beribadah, berdoa, memuji Tuhan, sekalipun di mana saja atau di rumah. Amin. Karena kesehatan itu, saya kira kita di dunia ini adalah nomor 1. Ya, kalau makanan kan katakan nomor, ya, kekayaan. Ya, saudaraku, kesehatan nomor 1, nomor 2, ya cukup makan sudah lah, cukup makan, cukup pakaian. Tapi sekarang asal sehat, cukup makan, ya sudahlah, daripada banyak uang tapi kena banyak. Itu apa, saudara? Tapi kalau dalam Tuhan, saudaraku, ya seperti Salomo, tidak hanya dikasih hikmat, tapi dikasih juga kesehatan, dikasih juga kekayaan, bahkan panjang umur. Hanya dia akhirnya hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Saudara dan saya tetapkan, selalu hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saudaraku, janji Tuhan, sekalipun 1000 di sisimu, 10.000 di sisi kananmu, itu tidak menimpa kamu. Janji Tuhan lagi, ya saudaraku, memberikan panjang umur, memperlihatkan keselamatan. Saya kira lalu lupa kita rusur Mazmur 119 itu. Amin. Iya, makanya melekatlah selalu hati kita kepada Tuhan melalui beribadah kepada Tuhan, minggu, kelompok sel, kalaupun sampai ya belum bisa, tapi di rumah diperbanyak, seperti ya terkenal Daud, kan dari Daud ini Mazmur 119 ini. Ya, Daud hatinya melekat kepada Tuhan, dan tanda dia melekat hatinya kepada Tuhan, satu hari 7 kali dia memuji Tuhan. Saudara, kita tanya diri kita masing-masing berapa kali sehari, apalagi kalau di rumah, ya di pekerjaan pun kalau boleh ya entah bagaimana caranya, ya nyanyi-nyanyi pun
saya kira dalam pekerjaan yang penting jangan nyanyi-nyanyi nadekaro ya, nyanyi bunga rampe dan segala macamnya lagu dunia lagi ya, tapi nyanyi memuji Tuhan. Itu tandanya hatinya melekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita memuji, menyanyi Mama Karo, itu artinya hatinya sudah melekat kepada Mama Karo. Mama Karo itu banyak pula, ini yang bahayanya kan begitu. Haleluya Ibu Syahat. Ya, supaya kita boleh bersuka cita semuanya. Ya, saudaraku, ya beritahukan kepada saudara-saudara kita ya, karena kita kan kapasitas gereja kita 800 ini. Ya, kalaupun dikatakan peraturan Pak Jokowi naik bus berapa persen? 50%. Ya, kalau umpamanya 50 jadi 25. Ya, jarak kita pun diusahakan 1 meter 80 atau 1 meter. Ya, diusahakan di luar sana pakai masker. Di sini pun kalau memang ada ragu waktu mendengar firman pakai saudara ke masker nggak masalah. Tapi kalau nyanyi kan bagaimana lah nyanyi? Ya, tapi kalau masih belum imannya kuat, ya nggak apa-apa. Haleluya. Ya, saudara, mari yang masih di Indonesia dan Medan masih jalur merah. Ya, kalau DJ mungkin jalur kuning, kita masih jalur hijau. Tapi kita jangan, saudaraku, mencobai Tuhan melalui kita. Wah, jalur hijau kita terus sok macam segala. Tapi jangan lupa selalu yang dikatakan, cuci tangan, pakai sabun, air yang mengalir. Kalaupun kita tidak punya pad, ya pakai gayung cur, ya supaya saudara kalau ada virus-virusnya ngomong bak kering. Amin. Dan saya yakin pun kalau memang kita dipenuhi Roh Kudus, sebenarnya nggak mempan ya kita. Tapi kemungkinan kita nanti masih ada lagi kekurangan. Ya sudahlah, tak salah apa sih payahnya cuci tangan. Kalaupun ada alkohol itu semprot tangan, karena uang pun kadang-kadang bisa ada virusnya. Ya, ibarat seseorang kena corona, pegang uang, lengket di uang, kita pegang, kita bisa kena. Makanya, ayo yang penghitung uang, si Mika ini asal sudah mau menghitung uang, ambilnya ya supaya megang uang. Dan juga saya kira uang itu pun perlunya disemprot. Nggak setiap saat juga kita asal mau megang uang, ya. Nah, dan juga saudara, tangan kita kadang-kadang kan selalu gatal lah, hidungnya lah begini, ya. Itu yang membuat bisa terinfeksi begitu. Nah, tapi yang tetap berdoa sekalipun lupa, Tuhan tahu kita lupa, Dia lindungi kita. Amin. Tapi jangan sengaja. Nah, ini saja pun saudara semuanya begini, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari peraturan pemerintah kita ikuti. Hanya kalau dibilang berhenti beribadah, tidak boleh lagi beribadah, saudara jangan takut, beribadah aja lah di rumahnya. Seperti Daniel. Amin. 3 kali sehari, tapi hanya mampu 3 kali itu, saudaraku, tidak berkemenangan. Ya, Daniel hanya terlindungi saja. Tapi kalau Daud yang 7 kali sehari memuji Tuhan, terkenal banyak bisa mengalahkan
musuh. Sekarang ini kita melawan apa dikatakan pemerintah? Melawan COVID-19. Haleluya. Betul nggak? Siapa yang mau kawan sama 19? Sadar kita lagi. Amin. Karena sangat membahayakan. Yang namanya penyakit tidak ada yang mau kawan. Tapi kita mau kawan dengan yang namanya sehat. Ya, Ibu Gembala sehat namanya. Ya, harus Ibu Gembala ini sehat. Daniel halus 3 kali sehari. Anak saya juga. Amin. Yang nama Daniel doa berkali lagi. Nama nanti go bahagia. Nama nanti sudah Yoel. Mana Yoel? Oh, dia sudah bernubuat. Berapa tahun belum datang, Yesus sudah bernubuat dia bahwa nanti ya Tuhan mencurahkan rohnya kepada teruna, pria, orang tua. Makanya sekarang ini kita perlu dipenuhi Roh Kudus, supaya kita ketika kita dipenuhi Roh Kudus berani memberitakan firman. Ketika kita meletakkan tangan atas orang sakit, kalau sakit menjadi sembuh. Ini banyak malah pendeta yang sakit dan mati pula. Nah, makanya hati-hati kita para gembala, hamba-hamba Tuhan, jangan jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Tapi biarlah kita semuanya menjadi hamba Tuhan. Jemaat pun jadi hamba Tuhan, anak Tuhan, tidak anak Tuhan. Tepuk tangan yang siap jadi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita masuk kepada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 165. Mulai. Haleluya. Apa dikatakan di situ? Mazmur 119 ayat 165, demikianlah firman Tuhan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ya. Mencintai Taurat. Iya. Mazmur 119 ayat 165. Coba lagi ulang. Demikian firman Tuhan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Terus, aku menantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Terus sampai habis. Aku berpegang pada peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Terus, biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyajikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Ayat 174. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Ayat 175. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-puji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Wah, ayat terakhir, aku sesat seperti domba yang hilang kalau tidak mencintai Taurat Tuhan. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-Mu tidak kulupakan. Kata siapa ini? Kata Daud.
Saudara dan saya pun berkata juga, ya bagaimana? Sebab perintah-perintahmu tidak ku lupakan. Sama-sama kita dulu. Sebab perintah-perintahmu tidak ku lupakan. Karena apa? Karena kita mencintai Taurat Tuhan. Amin. Kalau kita nggak cinta, ya lupa. Ya. Kalau Mika cinta sama istrinya, nggak lupa-lupa dia. Gigi dia melincur, tukurkanlah mie rebus ini. Itu tandanya cinta. Cinta itu apa ya? Kasih. Cinta itu sayang. Dan juga saudara tentang kasih ada dua, tiga ya. Kasih eros, agape. Jadi kita harus cinta agape. Saya tidak terlalu mempelajari di situ, tapi yang jelas cinta agape ini ya bukan cinta eros. Cinta eros, cinta kedagingan. Ya, cinta kepada seorang pemuda hanya karena gantengnya. Seorang pemuda melihat karena cantiknya, mulusnya, mohon maaf, cinta dia. Ketika sudah korengan, cigate. Tapi kalau cinta agape, korengan pun istri kita tetap sayang. Amin. Mari saudaraku, ini hari saya buat judul firman Tuhan yaitu mencintai Taurat Tuhan. Mencintai Taurat Tuhan dan jangan mencintai uang. Karena ada cinta banyak sekarang ini. Tapi sekarang ini banyak orang cinta uang. Ya, kita lihat dulu yang namanya cinta Taurat ini. Mazmur 119 ayat 1, 2, 7. Mazmur 119 ayat 1 ayat 127. Ayat 127 demikian firman Tuhan. Ya, kalau nggak kau lihat di sini saja biar kau nggak usah buka itu. Cukup. Demikian firman Tuhan. Lambat. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Wah, saya percaya ini tandanya tidak mencintai uang. Ya, kalau uang masih bisa daluarsa, bisa sudah habis limit, nggak laku. Tapi kalau emas 24 karat, apalagi emas tua, wah, itu tidak luntur. Bank pun kalau mau buka bank kita harus punya uang, kita emas mungkin 10 ton atau berapa ton jaminannya untuk mencetak duit ataupun membuat uang, saudara. Ya, bukan cetak uang sembarangan. Cetak uang sembarangan yaitu akhirnya ya uang jadi nggak berharga. Nah, jadi saudaraku, mari saudara dan saya mencintai firman Tuhan, Taurat Tuhan, ya, hukum-hukumnya Tuhan, peraturan Tuhan, itulah firman Tuhan atau juga Taurat Tuhan. Ya, hukum Taurat itu sebetulnya saudaraku firman Tuhan. Cuman di dalam kitab Taurat di situ keras dan banyak orang bisa tidak selamat kalau kita hidup dalam hukum Taurat, tapi hidup di dalam Tuhan Yesus karena ada kasih karunia. Di hukum Taurat pun ada kasih karunianya, tapi tidak seperti zaman Yesus. Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa? Karena Nuh seorang yang
benar, bergaul dengan Allah. Nah, saudaraku, jadi satu lagi tentang Taurat ini, 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya. Apa tadi ulang? Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya. Saudara, kalaupun kita mau, ya sudah kita mencintai, tapi jaga juga lidah kita, amin. Jangan ngomongnya kotor, jangan aku ini itu ini. Mazmur 37 ayat 28. Mazmur 37 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan mencintai hukum. Kamu lihat di sana aja. Sini lebih cepat. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dudukmu mereng, jangan takut nggak dilihat gantengnya dari depan. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan mencintai hukum. Apa itu hukum? Peraturan, undang-undang atau firman-Nya gitu juga. Apa yang sudah difirmankan Tuhan, kan firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau orang fasik tetap mau fasik, saudaraku, dia mencintai Tuhan terpaksalah. Orang fasik menuju kebinasaan, harus dimasukkan neraka, begitu. Ya, tetapi begitu pun kita yang sudah merah dosa kita, ya diputihkan juga seperti salju, dengan catatan mau bertobat. Amin. Nah, ini kita ketahui tentang mencintai Tuhan saja, mencintai hukumnya, tidak berubah-ubah. Ya, dia berubah, dia menyesal. Kalau saudara dan saya yang sudah jahat masih hidup, kita bertobat seperti kota Niniwe, penduduknya bertobat. Kota Niniwe tidak ditunggal balikan. Sodom dan Gomora tidak bertobat, tapi saudaraku, ya, Lot berkata, apakah kau binasakan juga orang jahat dengan orang yang benar sama? Apa kata Tuhan? Tidak. Tuhan menyelamatkan orang benar. Yang dibenarkan Tuhan, dan memang dia hidup berusaha selalu benar, baik. Amin. Jadi walaupun ada nanti terang virus saudaraku di langkat ini, ya saudaraku, sepanjang kita yang benar, yang baik, mengasihi Tuhan, Tuhan melindungi kita. Amin. Saudara mau dilindungi Tuhan, melekatlah hati kita kepada Tuhan. Cintalah kita kepada Taurat Tuhan. Cintalah kita kepada Tuhan. Mencintai Taurat Tuhan sama dengan mencintai Tuhan. Karena Taurat itu, firman itu adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi jangan kita, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi kita, saudaraku, ya kita bohong-bohong juga, nipu-nipu juga. Ya, lihat HP, YouTube, ya, yang melihat gambar-gambar yang salah lagi. Itu namanya, ya, itu hanya memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Haleluya. Pak Sinuraya, ada Pak Sinuraya? Pak Sinuraya telpus kan, tembak
baru khotbah. Ya memang harus begitu kadang-kadang. Pak Gembala ini, Pak, yang khotbah ini pun tembaknya aku katanya. Pagi aku nggak gereja lagi lah, atau kita marah lagi. Wah, saudara, sepanjang firman Tuhan yang disampaikan, saudara, kita tidak boleh menolak, menentang. Kalau menolak, menentang sama dengan melawan Tuhan. Ada amin? Iya, makanya kita berusaha menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak berat dalam kitab Yohanes. Mana yang berat? Tidak ada. Perpuluhan enggak berat. 1/10-nya. Sementara kita sudah gratis bernapas, matahari gratis. Ya, apalagi yang gratis itu? Ya, hujan gratis, bukan bayar dulu sama Tuhan baru hujan, diturunkannya hujan. Ya, jadi kita sudah memang selayaknya lah kita mengatakan jujur firman Tuhan. Segera kita pasu-pasu supaya kita diberkati. Semua kita mau diberkati. Nah, saudaraku, tadi ya saya tidak teruskan kembangkan yang tentang Taurat ini yang mencintai, tapi sekarang dua. Satu mencintai Taurat Tuhan, satu mencintai uang. Kita lihat dulu yang cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena zaman sekarang ini banyak orang lebih mencintai uang daripada Taurat Tuhan, daripada Tuhan. Yuk, 1 Timotius 6 ayat 10. Demikian Jangan lupa, ini ayat yang menembak saya waktu saya masih baru gereja dulu. Demikian firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, apa dikatakan? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, akar. Di sini kalau kita pelajari, saya tidak tahu ini seperti mungkin Pak Agung bahasa Yunani, ya, Ibrani. Saya hanya secara umum saja, yang namanya akar ini kan suatu kekuatan. Pohon itu tidak kuat kalau tidak ada akarnya. Ya, kenapa cinta uang, saudaraku? Ya, kenapa saudaraku cinta uang? Karena ingin kaya. Mundur coba lihat ayat 9. Ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Iya, jadi jangan ada saya dan saudara semua cinta uang. Akibat daripada cinta uang, kita akhirnya ingin kaya. Akibat daripada, katakanlah dulu Yoel ini cinta sama Lisna, pasti akhirnya apa? Ingin menikah, begitu ya, kira-kira kan? Betul nggak? Iya, kalau udah cinta, ya kan? Cinta adalah cinta uang, akar dari segala kejahatan. Ya, ada orang pemuda dan pemudi